Om Swastiastu. Hari ini pagi yang cerah, pagi yang cerah Jumat kan? Ya. Kedatangan Pak Mendak, salah satunya kita akan coba mensinergikan beberapa program yang punya keberpihakan kepada UMKM. Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan Pak Mendak, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional ini kita coba maksimalkan. Tadi salah satunya nanti Pak Mendak akan tambahkan, kebetulan kan kita punya platform padi UMKM yang sudah berjalan hampir 5 tahun. Di situ ekosistemnya ada hampir 55.000 UMKM, total transaksinya sudah hampir 50 triliun. Nah, dan ekosistem ini kan mereka merupakan tadi yang mengikutkan pengadaan yang ada di Kementerian BUMN. Lalu kita kasih support funding dengan bank-bank himbara. Nah tentu akses dari pasar ke depan tadi Pak Mendak memberikan arahan mungkin juga bisa dibawa ke internasional. Saya bilang alhamdulillah Pak, silakan kita sinergikan. Yang kedua juga tadi kita coba mengeksplor bagaimana dengan keberadaan footprint yang dipunyai Kemendak di seluruh dunia, kita juga bisa menjadi bagian partisipasi ekosistem Pak Mendak, di mana banyak sekali BUMN ini kan juga membantu perkembangan UMKM. Nah, ada beberapa program yang Pak Mendak punya, kita akan agregat. Silakan Pak Mendak jelaskan programnya, jangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Menteri, kita ada program namanya UMKM bisa ekspor ya. Saya pikir teman-teman juga pernah kita sampaikan informasi itu. Jadi UMKM bisa ekspor ini kan bagaimana UMKM yang juga banyak dibina oleh BUMN Pak, oleh perusahaan-perusahaan BUMN, kami juga sebenarnya sudah berkomunikasi. Nah kita minta support, dukungan dari Kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami, UMKM bisa ekspor ini, karena kita mempunyai perwakilan atas perdagangan dan ITBC di 33 negara. Jadi kita punya program yang namanya pertama pitching ya, jadi setiap bulan itu minimal 33 kali UMKM ini bisa presentasi produknya ke perwakilan kita. Kemudian setelah presentasi, perwakilan kita ini mencarikan buyernya. Nah ketika ada atau sudah dapat buyer, maka dilakukan business matching secara online juga. Pertemuan antara UMKM dengan buyer yang difasilitasi oleh atas seberangan atau ATBC kita. Nah ini kami lihat kan Kementerian BUMN banyak sekali mensupport UMKM ya, terutama berbagai hal saya pikir Pak ya. Dari pelatihan, kemudian dari financingnya dan sebagainya. Nah itu yang kami perlukan sehingga akan memperkuat daya saing UMKM kita ini sehingga mudah untuk masuk secara global, bisa ekspor ke berbagai negara. Itu tujuan kami ke tempat Pak Menteri untuk mendapatkan support mana itu. Saya kira itu dari kami Pak. Terima kasih. Dari media? Sebuah market tentu kan perlu ada pendampingan. Ya tadi yang disampaikan Pak Mendak, proses pitching ini juga memappingkan kesempatan produk-produk apa yang bisa masuk. Ya jangan tadi disampaikan Pak Mendak, kita punya pameran besar, kita lebih sibuk jalan-jalan daripada jualannya. Nah itu terjadi. Ini yang kita sepakati, semua pameran yang akan dikoordinasi oleh Pak Mendak itu selalu sudah harus ada bayarnya. Nah ini bagian efisiensi juga yang diminta oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, bahwa semua efektivitas program ini harus punya tolak ukur yang jelas. Dan sinergi di antara kementerian yang disampaikan kemarin di sidang Kabinet Paripurna, bahwa ini menjadi sebuah kesuksesan bagaimana sebuah program besar pemerintah itu kalau menteri-menterinya bekerja sama. Jadi ini salah satu yang tadi di-highlightkan oleh Pak Mendak, ini menjadi sebuah kerjasama yang menarik. Jadi tidak hanya pameran, tidak hanya kita kirim UMKM ke sana, tetapi tidak maksimal untuk tadi transaksinya. Nah, Pak Mendak ini yang coba remapping dengan pitching proses yang jelas,
link and match, dan juga tadi kalau sampai ada pameran pun dari Kementerian Perdagangan memastikan ada buyer transaksi yang terjadi gitu. Pak, ada negara yang dibidik ya sih Pak untuk ekspor ini, untuk peluasan ekspor UMKM, negara-negara yang dibidik, misalnya negara baru Pak? Jadi yang program ini memang kita fokuskan dulu untuk yang perwakilan, karena kan program tadi pitching sama business matching. Nah ini kan yang menangani perwakilan kita yang di luar negeri. Tadi juga menambahkan apa yang disampaikan Pak Menteri, kita menyiapkan standar pameran ekspor tadi ketika UMKM mau berangkat, ya sebelum berangkat itu pra pameran itu perwakilan kita atas dan harus sudah mencarikan buyer. Ya begitu sampai di sana peserta pameran itu sudah ketemu buyer yang kita siapkan. Jadi jangan sampai tadi sampaikan Pak Menteri sampai di sana nggak ada buyer, akhirnya ya jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kasihan juga UMKM kita yang sudah biayanya mungkin mahal ya perjalanannya dan sebagainya, itu nggak dapat buyer. Ya ini salah satu yang kita lakukan. Kalau untuk di negara-negara yang baru ya pertama kita siapkan dengan perjanjian dagang ya ke negara lain yang sekarang sedang on progress. Terima kasih. Pak, kan Kemendak ada target untuk ekspor. Ya, makanya ketika kita menargetkan kan pasti kita akan melakukan apa yang actionnya apa kan gitu ya. Salah satunya program ini ya, sehingga perwakilan atau ada aktivitas itu kita targetnya malah 2 sebenarnya ya. Jadi misalnya ke Jepang berapa persen ekspor nasional kita, di dalamnya nanti UMKM berapa persen naiknya. Ya jadi ada 2. Nah itu kita targetkan sehingga kita memang yang sampaikan Pak Menteri tadi, kita harus mendukung penuh UMKM kita. Ini terobosan yang luar biasa dari Pak Mendak. Jadi angka besar ekspornya ada, tapi beliau juga menargetkan timnya beliau di luar negeri ada sekian persen untuk UMKM. Itu saya rasa terobosan yang luar biasa yang selama ini belum ada. Jadi kita harus apresiasi gitu. Kalau fokus sektor UMKM-nya untuk ekspor ada nggak Pak? Fokus sektornya apa di... Nah tadi seperti Pak Menteri juga sampaikan, sebenarnya kalau memang produk apapun bisa masuk pasar ke sana nggak ada masalah. Ya, karena banyak produk kita itu yang digemari cuman karena kita belum bisa aja menembus pasarnya. Ya. Tapi ada komoditas unggulan nggak Pak? Misalkan pangan, kopi, atau furniture atau apa? Kalau kebanyakan memang ya kalau UMKM itu ya furniture, makanan, minuman, kerajinan itu yang sering, artinya sudah banyak masuk pasar. Tetapi di luar itu banyak, makanya kita garap dengan program ini biar produk luar itu juga masuk. Karena potensinya besar sekali. Kalau kontribusi ekspor UMKM ke ekspor dari target kompensasi itu udah dihitung loh, kira-kira kontribusi ekspor UMKM itu berapa persen? Belum. Ya ini kita menghitungnya per negara dulu Pak ya. Iya. Jadi kita 7,1 itu ekspor ke dunia naiknya. Kemudian per negara ada catatan kita. Cuman saya nggak hafal angkanya. Jadi misalnya ke India berbeda dengan ke Jepang, ke Cina itu beda-beda. Karena kan pasarnya beda-beda. Ya, kita nggak membuat sama. Jadi kita melihat dulu basic datanya sekarang berapa persen, berapa nilai ekspor kita ke sana UMKM, kemudian kita targetkan peningkatannya. Ya. Udah tadi Pak. Udah, sama. KKN. Iya, ke Tangerang. Jadi ada ya nanti kan di sana ada ya. Ada distributor yang minta. Ya, di Tangerang. Tesnya kan itu inisiasi DPR. Jadi semua di DPR yang melakukan daripada proses daripada RU itu sendiri. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif ya, karena memang kan sesuai dengan visi Bapak Presiden bagaimana pengelolaan dan tadi ya penggabungan aset BUMN ini bisa menjadi bagian membangun negara kita yang mandiri. Pertumbuhan ekonomi 8%. Lalu turunannya apa? Ada yang namanya hilirisasi, industrialisasi,
swasembada pangan, energi, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi ini yang kita coba dengar nanti kajiannya seperti apa gitu. Kemarin kan dari pimpinan Komisi 6 sudah ada poin-poinnya A, B, C, D, E gitu. Nah kalau kami ya menyambut karena salah satunya di situ ada poin restrukturisasi. Nah jadi selama ini kalau teman-teman ingat beberapa proses misalnya perusahaan BUMN yang tadi pengelolaannya tidak baik, yang kita juga melihat juga peningkatannya tidak maksimal, kan salah satunya kita lakukan penutupan. Ya, nah ini prosesnya panjang. Nah dengan RU ini sepertinya bisa dipersingkat. Ya, nah hal-hal ini saya rasa positif, tapi detailnya saya nanti kan ada panjanya. Jadi saya tidak mau mendahului isinya karena saya belum tahu isinya. Itu. Jadi nanti dipanja selama berapa hari ke depan, baru kita ini. Tapi pandangan dari pemerintah yang disampaikan kemarin oleh saya sebagai tugas dari Bapak Presiden, kita menyambut positif karena tadi poin-poin yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Salah satu poinnya yang terkait Danantara itu nggak, Itu Pak? salah satunya. Itu. Kalau lebih jelasnya itu udah ada pembicaraannya nggak sih Pak? Maksudnya Ya kan salah satunya nanti aset dan investasi dikonsolidasi. Udah ada pembahasan ke Menkyu, Seknek, dan Menhum, Pak? Kemarin kan sudah ada perwakilannya di sana. Nanti ada dari rencana panjanya, nanti tunggu aja. Pak, kan salah satunya juga ada yang bilang kalau nanti akan dari RUU itu merubah definisi dari BUMN. Itu maksudnya seperti apa sih Pak? Nanti kita lihat, saya nggak tahu. Ya, kita tunggu saja. Itu terkait Danantara juga Pak? Definisi itu diubah itu seperti apa? Yang pasti kan ada Menteri BUMN, ada Badan Danantara. Gitu. Nah strukturnya seperti apa kita tunggu. Benar nggak Pak kalau Danantara ini akan diresmikan tanggal 14 Februari? Saya belum tahu, kan itu yang kajiannya di DPR bukan di saya. Gitu. Belum ada berarti RUU BUMN ini inisiasi DPR loh. Berarti RUU-nya diselesaikan dulu baru Danantaranya ada? Seperti itu. Seperti itu. Ya. Kita tunggu aja ya. Apakah pasal-pasal yang bahas Danantara akan diprioritaskan Pak di RUU itu BUMN? Ya nanti kan ada kajian sama RUU BUMN dengan komisi-komisinya. Bukan di kami. Ini bukan inisiasi Menteri BUMN atau inisiasi pemerintah, ini inisiasi DPR. Jadi nanti penggodokan di sana kita akan lakukan. Tapi baguslah, positif karena ini bisa memperkuat tadi strategi yang Bapak Presiden harapkan itu. Ya. Oke, Pak. Thank you.